Jadi harus kita pahami bahwa ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti, ya, dan salah satunya tentu melalui upaya penggeledahan pada siang hingga sore hari ini yang dilakukan oleh penyidik. Tentu semua itu adalah dalam rangka bagaimana tindakan ini membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangka atau pelakunya. Saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh media. Pak, tadi kan disebutkan terkait tidak pidana dimaksud itu tentang izin yang tidak sesuai itu yang dikeluarkan oleh SP dan melibatkan perusahaan. Ya, itu semua nanti akan menjadi bagian dari proses penyidikan, ya, karena kalau menyangkut masalah tata kelola tentu di situ apakah soal perizinannya, apakah soal kerjasamanya dengan pihak-pihak lain, apakah ada misalnya di situ hal-hal yang bersifat pemberian dan seterusnya. Nah, itu adalah menjadi bagian dari substansi penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik berupa pendalaman dan kajian selanjutnya, ya. Tadi sudah disampaikan 3 ruangan, ya. Ya, jadi ya 3 ruangan itu karena barangkali dari sisi administrasi ada di Sesdijen, ya. Kemudian mungkin secara operasional ada di direktur, ya. Ada yang lain? Ya, nanti akan kita update, ya. Ya, nanti semua itu makanya dikatakan terkait dengan tata kelola, ya. Nah, kalau boleh saya mungkin bacakan ya sedikit kasus posisinya supaya ada pemahaman, ya. Bahwa pada tahun 2018 dikeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ya. Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS swasta diwajibkan untuk menawarkan minyak bagian KKKS swasta kepada PT Pertamina. Nah, itu tadi pertanyaannya, ya. Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Bahwa dalam pelaksanaannya KKKS swasta dan Pertamina dalam hal ini ISC dan atau PT KPI berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, jadi mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ya. Bahwa minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang dilakukan ekspor dengan alasan COVID-19 karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang. Namun pada waktu yang sama PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang, ya. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah di kilang harus digantikan dengan minyak mentah impor yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah. Saya kira itu singkatnya. Nanti tentu akan dielaborasi selanjutnya dalam proses penyidikan karena ini masih penyidikan umum, ya. Dan penggeledahan ini merupakan salah satu langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang tindak pidana itu. Baik. Ya, ini masih penyidikan umum, itu yang disebutkan tadi. Ini penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti, ya, sebanyak mungkin bukti
untuk membuat terang tindak pidana ini. Terkait dengan penggeledahan tadi sudah disebutkan ada 5 dus dokumen, ya, ada 15 barang bukti elektronik berupa handphone, ada 1 unit laptop, dan ada 4 soft file, ya, dan saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini ada 70 orang saksi dan 1 ahli. Saya kira begitu ya teman-teman media. Penyidikannya sejak, oh ini surat perintah penggeledahannya. Nanti kita sampaikan lah ya, setelah ini nanti sampaikan. 2018 sampai 2023. Nanti kita cek ya siapa-siapa yang, karena yang disampaikan ada 70 saksi yang sudah diperiksa. Saya kira begitu ya. Ya, makasih ya. Hah? Apa lagi?